Ape ku yak wa bawa makin asap kampung kalang semua negari baik tu aku malah begalang dan pani kita kato kata kita biarin bare ku yak baik betul jalan aduh adan baik temanggung kuat. Meninggalkan keramaian ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Perjalanan yang tidak hanya berbicara tentang jarak, tetapi juga tentang perjalanan dalam hati dan transformasi sosial ekonomi. Kami memulai sebuah perjalanan yang akan membawa kita kembali ke akar budaya. Dengan memakan waktu sekitar 4 jam, kami merasakan getaran kehidupan yang berbeda saat melintasi jalan beraspal yang berubah menjadi jalur tanah yang menantang. Tiba di Dusun Tahu, kami disambut oleh kegelapan, tetes air hujan, dan tanpa cahaya listrik. Hari berganti. Kami melihat mereka bekerja keras, tidak kenal lelah dalam persiapan menjelang hari yang ditunggu-tunggu. Bersama, mereka mempersiapkan dan mempercantik balai adat dengan hiasan-hiasan tradisional. Seolah tanpa kata, mereka menunjukkan dedikasi mereka untuk merayakan gawai adat Naik Dango. Suasana berubah menjadi magis saat hari yang ditunggu telah tiba. Masyarakat berkumpul untuk melaksanakan prosesi adat yang dipimpin oleh tokoh adat setempat. Di sini, mereka menghormati warisan yang telah diberikan, menguatkan ikatan sosial, dan menerangi jalan mereka ke depan. Baik ke pamap nunggu puasa, kampung kang sepati tahu. Baik ke jupatan yang tubuh ada kampung kang dan kaya di jalan. Kami mendapatkan kesempatan untuk bercengkrama dengan Kepala Desa Engkangin, Bapak Bonifasius. Adil Katarino, Bacuramin Kak Saroga, Basengat Kak Jubata. Pertama-tama saya mengucap syukur pada tahun ini masyarakat Dusun Tahu secara umum Desa Engkangin dapat melaksanakan acara Naik Dango yang diadakan setiap tahunnya setelah lepas panen padi. Dan pada saat ini kita mendirikan balai adat ini salah satu cermin bahwa adat budaya Dayak itu khususnya di Dusun Tahu tetap dilestarikan untuk anak cucu kita ke depannya agar bisa memahami, bisa melestarikan ini dengan konsisten, permanen, tidak berubah-ubah. Jadi peran adat dengan sosial ekonomi kita itu menyangkut kekompakan. Baik itu sosial, pertama sosial itu menyangkut kekompakan kita. Secara ekonomi ini menjadi salah satu pariwisata atau perjalanan budaya kita agar pengunjung bisa melihat di tempat-tempat di Dusun Tahu pada khususnya itu secara budaya masih melekat sangat kental dan secara pariwisata alam kita sangat banyak sekali. Pertama itu dari akses sini kita perbatasan dengan Desa Merayu, ada air terjun Melanggar. Di sana ada gua air terjun Meruban, ada gua Andu, ada Terinting yang di Desa Engkangin. Banyak tempat pariwisata kita. Harapannya untuk pemerintah dapat memperhatikan ini. Karena ini salah satu bagian dari ikon kita secara Kalimantan Barat, ikon kita di Kalimantan Barat bahwa pariwisata di Desa Engkangin itu sangat banyak. Jadi setiap bulan itu pasti ada yang berkunjung di air terjun Melanggar, ada juga di Prabuak itu Dusun Prabuak Desa Merayu, ada juga Ampar Jawa dan sebagainya itu banyak.
Cuma kita faktor terpengaruh oleh akses. Jadi harapan kami selaku pemerintah Desa Angkangin agar pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dapat memperhatikan itu. Jadi itu saja, itulah makna naik dango kita agar muda-mudi pemuda tetap melestarikan itu. Akhir kata Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Dalam sudut pandang sosiologi, kami belajar bahwa dinamika adat di Dusun Tau memainkan peran sentral dalam transformasi sosial ekonomi mereka. Kami menyaksikan bagaimana adat mampu memperkuat hubungan sosial, melestarikan identitas lokal, dan memicu kemajuan ekonomi berkelanjutan di tengah-tengah masyarakat yang begitu hidup, meskipun di tengah keterbatasan. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Jadi makna dan tujuan diri Dusun Tau dah semenjak dari nenek moyang diri dulu, karena dah puas muat adat untuk nyaru semangan padi bakas diri, maka itulah hati syukuran, tujuan diri syukuran padi bakas diri bahwa diri tutup tahun yang lama timbul tahun yang baru. Maka menutup tahun yang lama ini syukuran diri bahwa diri itu bersyukur dan berterima kasih kepada Jubata bahwa Jubata air tanah itulah yang telah mengingatkan jasa-jasa anak cucu ia bahwa setiap tahun ia muat adat. Bisalah diri selamat, bisa juga dari panjang umur, panjang hayat karena dari makai air tanah. Maka itulah tujuan makna diri itu masyarakat tahu makna ya naik dango. Ucapan syukur masyarakat Dusun Tau juga terpancar dari kemeriahan misa di gereja Stasi yang dipimpin oleh Pastor Surip. Baik, selamat pagi dengan saya Pastor Paulinus Surip yang kebetulan asli berasal dari Dusun Tau. Hari ini terakhir masa gawai di tempat ini. Kami senang bisa hadir berjumpa dengan banyak kerabat keluarga, sebagai satu keluarga besar. Setiap tahun kami selalu mengadakan ritual adat naik dango dalam rasa syukur ungkapan panen padi. Ada beberapa hal yang bisa kami ambil di saat-saat momen naik dango ini. Satu, kebersamaan, saling gotong royong dalam persiapan apapun. Nilai kebersamaan itu yang sebenarnya bagi kami orang Dayak, saling membantu, saling tolong menolong dalam hal sikap hidup sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tetap bergantung pada orang lain. Maka sebenarnya dulu asalnya kita ini hidup di rumah panjang yang satu hamparan panjang, maka disebut rumah panjang. Kita sebenarnya saling satu rumah itu saling menolong. Tapi di zaman modern ini kita sudah hidup individualis di rumah masing-masing. Jadi kita tidak agak sedikit kehilangan makna kekeluargaan kita. Dan dari segi nilai ekonomis ternyata kita di saat gawai ini banyak memerlukan anggaran. Ternyata orang kita bisa menghabiskan begitu banyak untuk keperluan lauk dan lain sebagainya. Dan tentu juga semangat ini selain kita memberikan orang lain makanan yang baik, memberikan rasa syukur yang kepada Tuhan dan kepada sesama, lalu mampu memberikan makanan kepada orang lain. Tentu semangat untuk juga sedikit menjaga untuk tidak berlebihan dalam pesta pora yang sebenarnya menghabiskan cukup anggaran yang besar. Tapi dengan semangat bersamaan dan memberi kepada orang lain, itu semangat ekonomis saya rasa cukup mampulah berbagi dalam sosial. CU Pancur Kasih merasa bangga
dapat menjadi bagian dari transformasi sosial ekonomi dengan dapat memberikan akses keuangan yang ramah dan menyediakan program pendampingan untuk masyarakat sekitar. Bersama-sama, CU Pancur Kasih dan masyarakat dapat mengembangkan usaha mereka, memperoleh modal, dan mempelajari strategi untuk meningkatkan pendapatan mereka. Nama saya Emmanuel Kator. Saya sebagai anggota CU CTP Serimbu, khususnya di Desa Angkangin, Dusun Tau. Saya bekerja di Pokti, itu sekaligus kolektor. Setiap akhir bulan saya harus turun ke Serimbu memungut setoran yang ada anggota di Dusun Tau. Terus anggota yang paling banyak di Dusun Tau itu anggota CU Pancur Kasih. Itu kalau tidak salah hampir kurang lebih 200-an. Kemarin sekitar berapa bulan yang lalu pas anak saya waktu mau wisuda, saya mengajukan pinjaman untuk wisuda anak saya dalam jangka waktu 12 bulan kalau tidak salah. Nah itu saya pertama saya simpan pinjam dulu, karena itu kan dasar kita harus meminjam selanjutnya. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi simpan pinjam, karena kita udah dasar simpan pinjam udah ada. Kita simpan pinjam itu langsung saya bawa pulang, apakah ini untuk pendidikan. Berarti yang kemarin saya bilang untuk pendidikan lah, karena untuk wisuda anak saya bilang. Kehadiran Pancur Kasih di TP Serimbu, khususnya di Dusun Tau, itu sangat membantu sekali. Karena khusus mereka-mereka yang punya usaha, saya menganjurkan kepada mereka itu kalau memang kita untuk usaha, kalian lebih bagus meminjam ketimbang kalian harus menarik tabungan seleat, saya bilang tuh. Karena kalau kita menarik tabungan di seleat itu ada ruginya, karena pertama bunga tuh berpengaruh saya pikir. Kalau kita mengajukan pinjaman berarti aset kita tuh tidak berubah, tapi kita tetap kita ngajukan pinjaman tuh kita aturan itu kita patuhi, kita ada istilahnya ada bonus lah istilah kemungkinan itu di pinjam usaha nanti. Yang pastinya nanti kita udah dipercaya CU, karena pinjam pertama kita udah sukses, pinjam kedua kita tidak susah. Saya pikir bilang gitu dengan mereka yang khususnya kepada anggota yang punya usaha. Kontribusinya yang pastinya tadi usaha yang lebih bagus dari kehidupan masyarakat yang sebelum-sebelumnya. Itu pasti kita, yang mereka yang mengajukan pinjaman yang dulu mereka kan susah permodalan. Itu udah pasti itu. Karena keberadaan CU di TP Serimbu, khususnya di Tau tuh mereka yang punya usaha tuh saya menganjurkan lebih baik kalian minjam. Itu agak mempermudah. Tapi sekarang pinjam itu bunganya kan agak menurun dari yang agak kecil dari yang dulunya. Lebih mudah. Harapan saya bukan hanya khusus di TP Serimbu ataupun khusus di Dusun Tau. Usahakan pelayan itu lebih baik. Karena pelayan itu yang lebih pengaruh kepada anggota. Merage CU melangkah repo. Nama saya Paulus Lipus. Saya ber-CU dari 2007, tanggal 18 bulan 1. Tujuan saya ber-CU itu menunjang kehidupan saya. Saya ber-CU 10 orang, anak saya 6, saya, ibu saya, dan keluarga saya. Tujuan saya ber-CU ke Pancur Kasih, saya merasa nyaman. Saya minjam ke CU Pancur Kasih sudah 3 kali, terutama untuk mendorong anak saya sekolah. Jadi saya minjam di CU itu ada maksud dan tujuan, karena saya ber-CU sudah lebih 10 tahun. Saya merasa bangga dan nyaman untuk CU, untuk menunjang kehidupan saya. Beragi CU melangkah repo. Adil Katalino, Bacu Ramin Kasaruga, Basengat Kajupata, harus.
Saya Andi, manajer CU Pencur Kasih tempat pelayanan Serimbo, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Naik Dango untuk Desa Engkangin, khususnya Dusun Tau dan Dusun Engkangin. Semoga di acara Naik Dango ini budaya-budaya tradisi yang turun-temurun bisa bangkit kembali dan bisa dilaksanakan secara turun-temurun dan dapat terpelihara secara terus-menerus untuk anak cucu ke depan, sehingga segala alam, segala kegiatan yang bersifat perlu dilestarikan dapat terpelihara dengan baik dan kedepannya masyarakat adat bisa terjaga, kemudian hubungan dengan alam juga terjaga dengan baik. Alam merupakan sahabat manusia di sekitarnya untuk hidup damai, hubungan juga dengan kesehatan manusia itu sendiri. Dan bagi CU sangat mendukung kelestarian budaya adat itu sendiri, karena di daerah sekitar di sini, Desa Engkangin ini, Dusun Tau, ada potensi-potensi yang harus dikembangkan sehubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat ke depannya. Daerah ini ada memiliki tempat wisata yang sangat indah, yaitu air terjun Manangar, tidak jauh dari sini. Kemudian ada lagi Gua Andu, yaitu tempat wisata yang bagus sekali. Kemudian tidak lupa juga tempat wisata yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang di luar Dusun Engkangin ini lebih banyak lagi. Nah, kami dari CU Pencur Kasih dalam hal ini ikut berpartisipasi membangun mental masyarakat di sini, khususnya yang masuk anggota CU maksudnya, dan juga yang tidak masuk anggota juga turut kita bina. Dalam hal pembinaan kami adalah kami dari CU Pencur Kasih sering mengadakan kegiatan pendidikan CU, kemudian motivasi CU, kemudian ada sosialisasi, pengenalan CU kepada masyarakat sini. Kemudian ada pendidikan yang terbaru kami lakukan, yaitu pendidikan finansial literasi. Jadi bagaimana anggota atau masyarakat di sini, baik yang anggota maupun bukan anggota, bisa mengelola keuangan keluarganya dengan baik. Saya membayangkan bagaimana kalau wisata alam di sini dikelola dengan baik. Tetapi hambatan untuk mengembangkan wisata alam di sini adalah jalan. Di sini jalan belum dapat mendukung berkembangnya wisata itu dengan baik. Jadi masyarakat yang ingin berkunjung ke tempat wisata itu tidak dapat berkunjung dengan mudah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir kata, saya mengucapkan sekali lagi selamat naik dango untuk Desa Engkangin, khususnya Dusun Tau dan Dusun Engkangin. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata Barage CU Malangkah Repu. Semoga cerita acara adat ini memberikan inspirasi bagi kita semua
untuk menjalankan peran kita dalam menciptakan perubahan yang positif di komunitas kita sendiri. Bersama-sama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik untuk kita semua.